Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menonton channel siaran Agung Pos YouTuber, saya M. Sarif bin Pasti, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini akan mengadakan wawancara eksklusif bersama Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Haji Husin, SPD MPD MM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau ini sudah lama dikenal, sudah malang melintang di Pemda Ogan Ilir ini, dan sejak 2014 Pak ya? 2014 ya? 2014 dipercayakan menjadi Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Husin, selama lebih kurang 8 tahun menjadi Sekda, inovasi apa saja yang dikembangkan dalam menata administrasi dan kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menantang untuk diketahui. Memang betul kita sudah dipercayakan oleh Pak Bupati mengemban amanah selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah lebih kurang 8 tahun. Tugas pokok dan fungsi Sekda itu untuk diketahui membantu Bupati dalam hal melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tugas Bupati di dalam menjalankan pemerintahan umum maupun pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tentunya Sekda di dalam membantu Bupati ya tidak bisa bekerja sendiri, dibantu oleh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, lebih kurang 36 OPD, lebih 45 organisasi perangkat daerah. Tentunya OPD-OPD ini bergerak dalam koordinasi yang baik dalam membantu Bupati untuk mencapai visi dan misi. Kita ketahui kepala daerah di saat kampanye banyak janji-janji politik. Janji-janji politik itu dituang dalam visi misi. Visi misi itu dirumuskan dalam RPJMD, dirumuskan juga dalam RKPD, Renstra OPD. Nah, dari situ bergerak sehingga mimpi Bupati yang sudah dituang dalam visi misi itu insya Allah dapat terlaksana dengan yang kata Bapak tadi, dengan kinerja dan inovasi-inovasi yang ada di OPD. Alhamdulillah ya, di dalam tata laksana pemerintahan kita mengakui prestasi itu jangan diri kita kan ya. Ada penilaian dari pihak-pihak pemerintah pusat ya. Kita dalam penyediaan keuangan sudah 10 kali betul-betul dapat BTP Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sudah tingkat kepatuhan kita terhadap baik pun dalam penegakan hak asasi manusia. BTP 10 kali berturut-turut kita. Luar biasa. Luar biasa. Sudah itu Bapak Bupati juga mendapat penghargaan dalam hal bidang koperasi, bidang pariwisata, bidang pertanian, juga hampir seluruh OPD itu sudah menoleh prestasi yang diakui oleh pemerintah pusat. Artinya perpanjangan tangan Pak Bupati terhadap OPD bersama Sekda Ogan Ilir signifikan berjalan. Alhamdulillah, termasuk reformasi birokrasi. Ya. Reformasi birokrasi kita jadi terus terang oleh BKN regional ya jadi acuan
Sebab satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkan sistem merit menuju talent untuk pejabat pimpinan tinggi administrator. Jadi kita sekarang, mereka ingin menduduki formasi-formasi jabatan pimpinan tinggi harus ikut seleksi terbuka, seleksi terbuka. Jadi kita sudah melaksanakan itu. Itu. Jadi yang ingin menjabat sekretaris. Sudah berapa tahun itu dilaksanakan? Barusan dilaksanakan tahun ini. Untuk tahun ini berapa OPD yang sudah mengikuti? Untuk hampir seluruh OPD termasuk camat sudah kita lakukan job fit untuk menduduki jabatan administrator. Kalau jabatan pimpinan tinggi pertama sudah lama, itu kan sudah seluruh kabupaten bahkan Indonesia sudah. Nah, yang ini jabatan administrator yang sistem merit itu sudah menerapkan itu. Artinya OPD di Kabupaten Ogan Ilir ini, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini memang betul-betul siap. Kita siap, mendekati siap paling tidak. Kita siap. Apapun kita sadar ya, sekarang ini ya kita harus memiliki narasi yang sama dengan pemerintah pusat. Ketika kita berbicara narasi yang sama, berarti apapun kebijakan pemerintah pusat yang kita pasti kita satu arah. Makanya di dalam perencanaan ada rencana strategi pemerintah pusat, ada program-program strategi pemerintah pusat, ada program-program strategi pemerintah provinsi, kabupaten, itu harus disinergikan. Di mana mensinergikan? Di dalam RPJM itu tadi, di dalam RKPD, di breakdown lagi di dalam Renstra OPD, rencana strategi OPD tadi. Mungkin ada kendala-kendala yang katakanlah mendasar, cara mengatasinya, atau kalau memang ada, di mana? Ketahuilah, Pak, Oki ini kan wilayahnya sangat luas. Kalau kita berbicara permasalahan, isu-isu strategi, tentu pasti ada. Pasti ada. 19.043,27 km persegi. Berarti kalau konversi dengan OI itu hampir 7 kali. Bahkan hampir 8 kali 8 kali OI. Luas wilayah. Tentunya banyak permasalahan di dalam pelaksanaan pembangunan. Yang paling krusial yang selama ini pernah terjadi tapi bisa diatasi di bidang apa saja? Ya, kalau kita berbicara pemerintahan, Pak, pada hakikat ada 3 hal yang krusial di dalam pelaksanaan pemerintahan. Satu, pembangunan. Kalau kita berbicara pembangunan, infrastruktur, baik jalan maupun pertanian, perkebunan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Itu kalau kita berbicara masa pembangunan. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan. Jadi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Artinya 3 fungsi ini. 3 fungsi ini. Kalau 3 fungsi ini jalan, tujuan bupati untuk mensejahterakan rakyat itu insya Allah tercapai. 2, berhalangan tetap dengan yang sudah memiliki keputusan ingkrah. 3, penyakit, faktor kesehatan. 4, mengundurkan diri. Itu ada juga yang mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri. Bermacam-macam alasan, mungkin tidak sanggup. Faktor kesehatan dan lain-lain kan itu. Dari beberapa faktor dari alasan beberapa faktor. Ada juga berdasarkan penilaian beliau setiap 2 tahun kan pejabat-pejabat dievaluasi. Termasuk saya ini kan. Saya 8 tahun itu dievaluasi. Setiap tahun dievaluasi. Ini mau dievaluasi bulan ini dievaluasi. Evaluasi. Alhamdulillah masih dievaluasi kan. Kita kan kalau memang berdasarkan hasil evaluasi kita sudah dianggap tidak mempunyai kelayakan lagi ibarat kendaraan itu untuk melaksanakan perjalanan ke depan, kita legowo harus. Bagaimana dengan aktivitas PNS yang puluhan ribu mungkin di sini di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Jadi kita kan membangun sistem tadi. Membangun sistem itu tadi bagaimana
kita grand design reformasi birokrasi. Ya, Sekarang secara terpusat, secara kebijakan pusat, mulai dari aturan ya, mulai dari rekrutmen itu kita tidak mempermasalahkan lagi rekrutmen dengan sistem CAT ini kan. Setelah rekrutmen, PNS yang bersangkutan menjadi PNS itu sudah tugas dan wajib menjabat pembina pegawai di daerah, dalam arti Pak Bupati yang dibantu oleh perangkat sekda dan lain-lain inspektorat kan. Nah yang ini yang kita bangun, salah satu tadi mulai dari sistem penerimaan tadi sudah CAT, sistem promosi itu tadi sudah tersistem, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pertama, sekarang pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, kita tes betul-betul kemampuan dia, layak atau termasuk camat. Kita kan sudah mengetes camat, ada formasi camat dua kecamatan yang kosong, sudah kita tes. Tinggal kita buat laporan dengan Pak Bupati, Pak Bupati akan menentukan keputusannya. Ada nggak semacam batas waktu salah satu di antara OPD itu berapa tahun ya waktu dia ini, ada nggak batasan? Ada menjabat. Itu diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ya. Pejabat pimpinan tinggi pertama itu hanya boleh menduduki jabatan itu sebatas 5 tahun. 5 tahun. Kalau toh ingin lebih 5 tahun, bupati selaku pejabat pembina pegawai masih menghendaki itu dilakukan jopi. Tapi tetap evaluasi setiap tahun. Evaluasi setiap tahun. Evaluasi. Tapi kelihatannya jarang penggantian itu tetap berjalan artinya. Penggantian tetap berjalan ketika paling tidak bergulir mereka. Kita yang mutasi, yang mengevaluasi itu kan kita bekerja sama dengan akademik Unsri. Bermerek ya profesor. Ada 3 profesor dari Unsri itu, termasuk dari internal kita orang 2, jadi 5 kan. Jadi 3 profesor dari Unsri, sekda dan kepala BKD. Untuk mengevaluasi. Ketika itu Bapak Jagat ya? Iya. Bapak Jagat lain. Bapak lagi ini sekda yang ketuanya. Ketua. Hasil evaluasi diperkerjakan kembali. Iya. Ya, kan? Seleksi seperti itu. Bisa saja Pak, hasil evaluasinya tinggi, tapi dia gugur di perilaku birokrasi. Iya. Perilaku birokrasi kan menentukan untuk mencapai sasaran organisasi kan. Iya. Untuk apa nilainya tinggi tapi tidak didukung oleh perilaku birokrasi yang manusia gitu. Nah, indikator itu kan di indeks pembangunan manusia. Kenapa dikatakan indeks pembangunan? Ada 3 sektor di indeks pembangunan. Bagaimana sektor pendidikannya, angka usia harapan sekolah, usia harapan hidupnya, bagaimana pendapatan per kapita masyarakat. Jadi ketiga sektor ini, kenapa orang mengambil dari sektor pendidikan, dari sektor ini per kapita masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Ketika pendidikan ini bagus, ada peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat yang berimbas kepada ekonomi. Ya mau tidak mau orang sudah membayangkan berarti infrastrukturnya bagus. Tidak mungkin pendidikan itu bagus, tidak dicapai dengan baik kalau infrastruktur tidak bagus. Tidak mungkin pendapatan per kapita masyarakat itu bisa baik kalau infrastruktur untuk masyarakat masih kurang bagus kan? Artinya dukungan pola pikir juga. Oh, jelas itu di perencanaan. Kalau kita berbicara kan perencanaan. Bagaimana inputnya, bagaimana outputnya, benefit and impact daripada pembangunan itu bagaimana kan? Tentunya OPD tanpa kreativitas inovasi yang tinggi tidak bisa menjabarkan kebijakan-kebijakan Pak Bupati kan itu. Itu kita harapkan ke depan kan, bukan PNS yang senior lama bekerjanya tapi kita senior pengalaman itu kita harapkan itu. Kalau senior bekerja yang tidak punya motivasi dan inovasi untuk apa? Belum tentu jadi ukuran. Iya, belum jadi ukuran. Jadi sekarang saya lihat Pak
Pak Presiden juga kayak gitu. Orang yang masih muda-muda dijadikan menteri. Ketika memang dia mempunyai kreativitas, inovasi tinggi, kenapa tidak diberikan kesempatan? Artinya kita juga menerapkan itu. Ya, jadi jangan salah Pak kalau kamu melihat OPD kami ini anak-anak masih masih muda, belia, tapi tidak menyalahi daripada ini. Tapi ada sisi lain yang kita pandang. Ada penilaian di sisi yang penting kemauan kerja, punya inovasi yang tinggi itu dalam rangka mencapai visi misi Pak Bupati itu kan. Pak Bupati tidak bisa berbuat apa-apa kalau OPD yang membantu di bawah, termasuk juga Sekda juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mencapai WTP 10 kali berturut-turut. Tidak bisa kita mencapai LPP, laporan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kata boleh baik. Bagaimana sakitivitas, akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan baik. Dan artinya ada warning-warning juga terhadap para OPD supaya mereka lebih setiap tahun itu kita ada semacam perjanjian kontrak kerja dengan Pak Bupati. Itu diteken harus mencapai target itu, dan setiap tahun ada penilaian kinerja. Selama kepemimpinan Pak Iskan ada yang gugur dalam penilaian itu. Sudah ada. Susu pasti kan. Kalau kita ibarat buah itu kan tidak mungkin masak semua. Pasti ada yang gugur dalam arti dua penyebab. Gugur itu. Satu memang masuk usia. Dua mempunyai hambatan tetap dalam arti mungkin ada penyakit yang kalau kesaran patah seperti korupsi misalnya. Yang ketiga itu tadi yang kata Bapak tadi, ketika pejabat atau PNS berhalangan ada keputusan yang sudah sifatnya ingkrah, ya mau tidak mau, Pak Bupati harus melaksanakan perintah undang-undang. Bukan Pak Bupati berarti Pak Bupati melaksanakan perintah undang-undang. Kan PNS itu kan. Pak Sekda, di ujung waktu mungkin ada yang perlu ada himbauan, saran pada terutama PNS, pada umumnya masyarakat. Saya akan baca. Saya sarankan kepada PNS bekerja dengan profesional. Insya Allah kalau profesional, yakin akan profesional diri kita. Siapapun yang memimpin dengan profesional kita itu, kita akan tetap terbaca oleh pimpinan. Nah, berarti ke depan itu kita berupaya dia mempunyai kinerja bagus, punya kompetensi bagus, insya Allah tidak terdelusi. Siapapun pimpinan. Kalau soal loyalitas biasa. Loyalitas harus wajib. Loyalitas harus. Cuman dalam koridor normal. Kalau dalam koridor normal, jangan loyalitas konyol. Betul. Kalau dia loyal tapi konyol, itu akan persepsi orang. Itu tipe-tipe PNS yang menjilat itu. Artinya merugikan dia sendiri. Akan merugi dia sendiri. Kalau loyalitas dalam koridor normal, siapapun, ini ya. Pak Sekda, pertanyaan terakhir, bagaimana dengan peran Forkopimda di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Alhamdulillah. Kita kan wilayah Oki ini kan wilayah yang kapan musim penghujan banjir, musim kemarau kebakaran kan? Nah, Pak Bupati dalam hal melaksanakan pemerintahan umum tentu tidak bisa berdiri sendiri, maka dia dibantu oleh Forkopimda, Polres, TNI, pengadilan dalam hal penegakan hukum dan lain-lain itu. Alhamdulillah sinergisitas dengan Forkopimda cukup serasi, bersinergi dengan baik dalam suasana yang dinamis, termasuk dengan DPR. Pasti itu di dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu, makanya Bupati tidak bisa bekerja sendiri, dia harus ada mitra pendamping. Siapa mitra pendamping? Yaitu DPR, dengan sesuai dengan fungsi DPR, fungsi anggaran, fungsi budgeting tadi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Luar biasa. Saudara pemirsa,
Demikian wawancara eksklusif secara singkat dengan Sekda Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Husin, SPD MPD MM. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita dan menjadi masukan semua OPD dan kita semua masyarakat Ogan Komering Ilir yang menonton channel ini. Pak Sekda, terima kasih banyak atas waktunya. Lebih kurang kami mohon maaf kepada pemirsa. Kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.